perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, sempurnakan hablum minan nasmu, perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Apa itu? Satu, hubungan kepada Allah. Dua, hubungan kepada manusia. Satu, hubungan vertikal kepada Allah. Yang kedua, hubungan horizontal kepada sesama manusia. Apa itu? Sebelum kalian bicara soal zakat, sebelum kalian bicara soal haji, sebelum kalian berbicara soal yang lain, yang pertama dan utama kalau bicara hubungan vertikal kepada Allah, aqimis shalah, dirikan sholat. Itu aja, jangan, tidak usah banyak bicara. Mau masuk surga, perbaiki sholatmu. Biar kau punya bangun masjid 9 kau bangun masjid. Kau dirikan panti asuhan 3, ya. Kau puasa Senin Kamis, haji tiap tahun, tapi tidak pernah sholat. Tidak ada gunanya semua kebaikan. Berarti Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Das'at, hati-hati sampean. Kamu mengaku Islam, agamamu Islam, khitan Islam, nikah syariat Islam, KTP Islam, tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang bisa mati kafir? Banyak. Siapa? Contoh, anak muda, Lempox. Ada juga di Jogja. Wah, saya kira cuma di Makassar tahu Lempox. Dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak mau terbuka mulutmu itu. Ngelem. Mabuk, pas mabuk setengah, diambil motornya. Bayangkan dek, orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Jatuh, dia sempat teriak, kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Pas mati kafir. Kenapa? Ada khamar dalam perutnya. Auzubillah min zalik. Dan yang paling terancam mati kafir, siapa? 17 April yang lalu, mereka yang terima serangan fajar. Wane piro. Itu bos, hati-hati ya. Yang saya khawatirkan, yang sangat saya khawatirkan, siapa? Perokok. Khawatir aja saya perokok. Mana ada di Timur Tengah katakan rokok makruh? Semua bilang haram. Coba, semua ulama Timur Tengah mengatakan haram. Hanya ada sebagian di... Kenapa? Karena yang bilang makruh juga merokok. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng itu dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Ya dongo. Dongo itu kalau ke gerung bilang dungu. Nauzubillah min zalik. Ya. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Boncengan sama cowoknya. Bayang. Oh, ceweknya kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Korban dilan. Coba, pelukan. Nama saya paling takut itu di jalan raya orang pacaran. Sebab dia tidak perhatikan spion dan tidak perhatikan lagi klakson, apalagi kalau sudah disentuh-sentuh dari belakang. Oh, hilang konsentrasi, bos. Dia lagi berdua-duaan, mati kafir. Nauzubillah min zalik. Maka inilah sebabnya Allah selalu ingatkan, hati-hati bisa kalian mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ternyata dari dulu 1400 tahun yang lalu Allah sudah informasikan kepada kita, hati-hati kalian, banyak Islam pencitraan. Jangan, kata Allah,
masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak orang Islam pencitraan. Mau pilkada, pilpres, pilcaleg, penampilannya kalah Ustadz Das'ad. Pakai sorban, pakai gamis, pakai songkok, rapat songkoknya, tulis baleho, Allahu Akbar. Tidak pernah didapat di masjid. Katanya, coba keluar masuk masjid kalau mau pilpres, pilkada, pilcaleg, sudah terpilih, tidak pernah lagi kelihatan di masjid. Islam pencitraan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya bos, sebentar, ndak enak rasanya kalau saya ikut ceramah kau kasih edar ini, bos. Seolah-olah kau bilang isi ini untuk honornya Ustadz. Aduh. Ndak enak, bos. Sebentar kau edarkan ini, sebentar. Kalau perlu nanti saya yang isi. Sendiri saya isi ya. Sebentar isi itu, sebentar. Ndak enak, mengganggu konsentrasi. Sebentar ya. Ya. Nah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Hah? Kita di dalam masjid ini, masa ada setan? Ada? Masa ada setan kita lagi dengar ceramah? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah, Ustaz sudah ceramah, masih menggisik. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP, bos, simpan dulu. Nggak enak kita ceramah. Siaran langsung baru nggak ada pulsanya. Sekali dilihat ada HP-nya, simpan dulu HP, simpan dulu ya. Selama kau pegang itu HP-mu, dek, kau nggak konsentrasi. Pasti itu. Yang kau lihat apa? Monitor. Kau nggak dengar dan nggak simak itu ceramah. Sebentar lah itu. Ya. Mau lihat ceramah saya, nanti lihat saja saya di YouTube saya. Ada di channel saya. Ketawa saya serius ini. Nah, sebentar ya. Nah, catat-catat boleh ya. Saya, dek, tidak pernah mondok. Tidak pernah saya mondok. Di mana saya belajar agama? Sebegini. Saya catat, pulang saya baca lagi sebelum saya tidur. Karena memori paling kuat merekam ketika mau tidur. Yang penting itu yang terakhir kau baca, ulang. Tapi kau nonton lagi lagu, dangdut, yang terakhir yang dangdut itu. Nah, ya, sebentar ya. Nah, malah di Sulawesi Selatan. Ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Kira-kira umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah, dia membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata dia ambil handphonenya. Selfie. Saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga, ibu? Selesai saya ceramah langsung dia bilang, Ustaz, boleh selfie? Sini, bu. Selesai selfie lah bilang, Ustaz, boleh cium? Mau cium saya? Enggak boleh. Dia bilang, enggak nafsu Ustaz, cari berkah. Enggak boleh. Ngamuk istriku di rumah. Seandainya kau masih muda, bolehlah. Simpan dulu HP-nya ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, bayangkan, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Garis bawahi itu. Kasih stabilo, kasih bol, cetak miring. Penting sebaik-baik salawat. Biasanya kita Nabi Muhammad SAW. Apa artinya itu, bos? Muhammad SAW. Yang jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak. Terserah. Mau pakai Sayyidina boleh. Tidak mau pakai, tidak usah. Penting jangan kau salahkan orang yang berbeda pendapat sama kamu. Ini anak-anak ini sekarang yang komunitas-komunitas hijrah. Gampang sekali mengkafirkan orang. Baru belajar agama 6 bulan.
Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kotanya. Paham agama setengah-setengah. Semua orang dikafirkan. Berbeda dengan manhajnya. Salah. Bid'ah. Masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Ada itu anak-anak sekarang. Gampang betul dia kasih bid'ah-bid'ah orang. Hanya alasan apa? Asumsinya satu apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Semua kalau tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat masuk neraka. Hanya itu pola pikirnya. Tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Bayangkan. Kalau itu hanya pola pikirmu, maka berapa banyak ini kita nanti masuk neraka gara-gara itu. Saya pun bisa masuk neraka sekarang gara-gara itu. Apa? Mic, pakai ceramah, jangan kau pakai mic. Tidak ada mic pada zaman Nabi. Kemarilah kita ceramah, tidak usah pakai mic. Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ayo kau dengar di belakang. Tidak. Ya, jangan pakai karpet bos. Jangan pakai karpet kau sholat. Tidak ada pada zaman Nabi itu. Dan lebih penting tidak ada pada zaman Nabi. Mushaf, Quran dalam bentuk kitab. Tidak ada pada zaman Nabi. Yang kau ngaji pakai itu. Pakai kau pelepah daun kurma. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustaz As'ad? Bicara sunnah-sunnah baru kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Seenakmu kau ngomong situ. Dia bilang apa? Di Facebook, di wall saya. Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak. Saya sudah kasih minyak. Malah marah istri saya. Dia bilang kasih kotor-kotor bantal. Ya, adik-adik. Saya senang kalian girah agamanya baik. Tapi jangan sempit dalam memaknai Islam. Islam ini sangat fleksibel. Selama teksnya tidak menyatakan haram. Secara teks. Tidak ada dalam Quran mengatakan haram. Tidak ada hadis mengatakan haram. Silakan. Tahu Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab digelari dengan bapak moyangnya pendiri daruriyah. Keadaan darurat. Fikih daruriyah. Apa hukumnya mencuri dalam Quran? Adik-adik, apa hukuman bagi pencuri dalam Quran? Apa? Potong tangan. Kau mencuri potong tangan. Makin banyak kau curi makin banyak potong tanganmu. Ya? Kalau di Indonesia potong masa tahanan. Bukan tangannya dipotong, masa tahanannya dia potong. Kok dalak. Coba itu. Orang mencuri. Didolok lah kalau kita sekarang. Tangkap. Adili oleh orang. Anak muda. Kenapa kau mencuri? Ya, saya mencuri karena saya lapar. Kalau saya tidak mencuri, mati saya. Saya orang miskin. Tidak bisa bekerja. Kalau saya tidak mencuri seperti ini, mati saya. Apa Nabi Umar suruh potong tangannya? Kabulok dicari. Mana yang punya ini? Mana penjaganya di Bulog? Panggil. Panggil. Setelah itu, dia yang dicambuk dan dipecat. Kenapa kau biarkan fakir miskin seperti ini? Apa kerjamu kau biarkan orang miskin seperti ini? Tuh. Padahal Quran bilang potong tangannya. Tapi Umar punya pendapat lain. Jangan. Dia begitu karena dia tidak bisa bekerja dan melakukan ini karena keadaan darurat. Ini gara-gara kita tidak semanhat, tidak satu pendapat. Langsung dibilangi, tidak mau ikut pengajiannya. Maka saya tidak senang itu. Saya diminta, Ustadz bikinlah sahabat Das'at Latif. Saya bilang tidak mau saya bikin-bikin begitu. Kalau dibilang sahabat Das'at Latif berarti ada bukan sahabatku. Saya mau semua sahabat saya. Kalau kau mau bikin, kita bikin apa namanya? Followers Rasulullah. Nah, semua kita followers Rasulullah. Kalau Anda disebut nama, nanti takutnya, ini kalau bukan sahabat saya tidak mau dengar ceramah saya. Ya, udah? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kita tes suara dulu ya, vokal selawat. Salatullah ala tohar salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah, kita tes mana lebih kencang suaranya akhwat dengan ikhwah. Adik-adik cowok diam dulu, kita dengar dulu cewek. Ya, diam, kita dengar suaranya. Yuk. Salat
ala toha salatullah. Subhanallah, inilah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada perempuan. Apa? Suaranya sahdu. Coba kau dengar, nafsu kan, lihat. Coba. Ini bukan keras suaranya begini, sahdu. Suara begitu yang bikin nafsu laki-laki. Makanya adik-adik cewek, kalau kau ditelepon cowokmu, jangan bikin mendayu-dayu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dek? Di kampus aja kan. Lagi ngapain? Nunggu-nunggu dosen. Weh. Orang di kampungku bilang caleda. Coba kalau ditelepon temanmu yang cowok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa? Di kampus. Ngapain kah? Oh, enggak, dia telepon lagi kau itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau ada cowok juga yang begitu. Ini diam, kita dengar ini ya. Kita dengar cowok. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salatu ala salatullah. Alhamdulillah, pelajaran pertama. Kalian bisa enggak bedakan suara laki dengan perempuan? Pernah kursus? Kursus membedakan suara. Pernah? Pernah kursus? Bisa enggak bedakan suara anak laki-laki dengan perempuan? Bisa kan? Dan itu nikmat dari Allah yang tidak pernah kita sadari. Coba bayangkan kalau semua sama suara kita. Ayo. Tidak bisa dibedakan siapa yang telepon kita. Ayo. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya selalu kita dianjurkan dalam pengajian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat telinga. Nikmat telinga ini luar biasa. Wih, cewek. Mau enggak saya kasih handphone? Mau? Gratis. iPhone X Max. Hah? 512 giga. Harganya 31 juta. Saya kasih kau pulsa 4 juta berarti 35 juta. Mau? Mau? Gratis, mau? Hah? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Apa? Mau di HP? Mau apa kau HP kalau sudah tuli? Halo? Halo. Berarti adik-adik sekalian, apa yang mahal? Bukan handphone. Tapi apa yang mahal? Telinga Allah kasih gratis, tidak perlu kau bayar. Bukan seluler yang mahal. Bukan handphone yang mahal. Bukan jaringan yang mahal. Tapi telingamu yang mahal. Dan Allah kasih gratis. Hebatnya dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana suara laki-laki, mana suara perempuan. Dan hebatnya lagi tempatnya sangat proporsional. Gimana seandainya satu di bawah ketek? Halo? Ya. Kau di mana? Itulah makanya selalu bersyukur kepada Allah. Hah? Selalu bersyukur. Itu baru telinga. Baru telinga. Belum lagi kalau kau hitung-hitung gigi. Ayo. Saya di Unhas mengajar mata kuliah public speaking. Itu praktikum. Final testnya harus pidato di depan umum. Suatu ketika saya lagi kasih praktikum. Tiba-tiba ada cewek bikin kaget saya. Wih, kenapa itu gigimu, Dek? Ada kawat di giginya. Kalau dulu saya waktu kecil pagar dikawat. Ini gigi dikasih kawat. Saya tanya apa itu, Dek? Dia bilang behel. Cocok itu? Behel. Ini karena lidah orang Sulawesi beda lidah orang Jawa. Ya? Behel.
Mahal enggak itu? Dia bilang, Ustadz kampungan betul. Mahal. Ini Ustadz 19 sampai 20 juta. Saya bayangkan, satu kali umroh. Disimpan di giginya. Saya kok kira behel yang mahal? Bukan, tapi apa yang mahal? Gigi. Apa? Kau mau kawat apa kalau enggak ada gigimu? Biar kau mau pasang behel harga 50 juta, enggak ada gigimu, pret. Coba. Hebatnya lagi di gigi, bisa dibayangkan. Hebatnya ini gigi, dibatasi tumbuh panjangnya. Coba kalau dia gigi seperti ini, gigi tumbuh seperti rambut. Wih. Kriwil-kriwil gigi. Makanya adik-adik bersyukur. Itulah sebabnya setiap kita pertemuan selalu itu disampaikan. Baik yang sepatah kata, ketua panitia pembangunan masjid, ustadznya. Selalu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena nikmatnya Allah ini tidak bisa dibayangkan. Ya, nah, itu lain kali kita bahas soal nikmat Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa takmir masjid, alim ulama, Pak Kiai, saya mohon maaf belum bisa saya sebut namanya satu-satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya belum tahu nama sampean-sampean. Sedulur-sedulur panjenengan. Kalau orang Bugis bilang, alena beliau tomalep bikta, panjenengan. Jadi kalau saya salah, mohon matur nuwun. Salah. Ya, coba kita punya tema jalan pintas menuju surga. Andai saja ibu-ibu banyak jamaahnya, saya tadi bayangkan jalan pintas masuk surga itu poligami. Tapi sini saya lihat anak-anak gadis sama cowok-cowok yang belum menikah, jadi saya bingung ini. Iya kan? Jalan pintas masuk surga itu suruh suamimu kawin lagi. Cepat kau masuk surga. Nah, iya. Nah, bilang banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Ini jalur tol. Langsung sampai. Berat Ustaz, sakit hati. Ya memang sakit hati. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau ndak sakit hati, kipas angin. Nah, tapi karena ini banyak pemuda-pemudi, ahwat cowok cewek, jombloers, maka saya ingat petunjuk ulama. Kalian mau sukses dunia akhirat, 2 saja resepnya. 2, tidak banyak. 2, bukan 1. 2. Sudah lewat. Sekarang tidak ada lagi 01. Lupakan 01, tinggalkan 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02, 03, Persatuan Indonesia. Lupakan semua itu. Sudah, Pilpres sudah selesai. Jangan baper, move on. Ya. Nah, ayo. Hanya 2 saja. 1, saya ingat guru saya, padesengi hablum minallah. Perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, sempurnakan hablum minan nasmu. Perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Apa itu? 1, hubungan kepada Allah. 2, hubungan kepada manusia. 1, hubungan vertikal kepada Allah. Yang kedua, hubungan horizontal kepada sesama manusia. Apa itu? Sebelum kalian bicara soal zakat, sebelum kalian bicara soal haji, sebelum kalian berbicara soal yang lain, yang pertama dan utama kalau bicara hubungan vertikal kepada Allah, aqimis salah. Dirikan sholat. Itu aja. Jangan, tidak usah banyak bicara. Mau masuk surga, perbaiki sholatmu. Biar kau punya bangun masjid 9. 9 kau bangun masjid. Kau dirikan panti asuhan 3. Ya. Kau puasa Senin Kamis. Haji tiap tahun. Tapi tidak pernah sholat. Tidak ada gunanya semua kebaikanmu. Makanya itu yang begini. Non muslim. Tidak bakal masuk surga. Meskipun bagus akhlaknya, meskipun bagus dia punya sifat, tapi kalau tidak sholat, tidak ada. Kalian juga sedulur-sedulur. Tutur kata sopan, akhlak baik, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Kenapa?
as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Salat itu kuncinya agama. Salat itu kuncinya surga. Salat itu tiang agama. Salat itu kunci kebaikan. Tidak ada salatmu, tidak ada pintu surgamu. Tidak ada salatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka salat adalah fundamental dalam sebuah agama. Adik-adik masih ingat sejarahnya turun salat. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah salat, oh tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Harus datang jemput ini. Kenapa? Ini perintah penting. Adik-adik tidak puasa tetap Islam. Tidak zakat tetap Islam. Tidak haji tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi tidak sholat, kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, menurut mazhab Syafi'iyah, orang tidak sholat haram disolati kalau dia mati. Jadi kalau tidak sholat, tidak ada cerita. Sudah. Nih Ahwat, kau mau lihat jodoh, milih jodoh, biar cakep, yang penting baik sholatnya. Daripada sudah jelek, hancur mukanya, ndak sholat lagi. Beleng-beleng. Kau juga cowok, biar cantik, yang penting sholat. Daripada sudah jelek ndak sholat, ngapain? Ayo, itu sholat dek. Kalian semua punya handphone, kan sekarang zaman digital. Iya. Andai saja sholat itu barang elektronik, maka barcode itulah sholat. Coba kalau kalian beli barang elektronik, ada semua barcode-nya toh? Cik, 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 cik. Sah. Muncul lagi. Hilang lagi. Berarti sholatnya harinya hari Jumat. Barcode-nya timbul tenggelam. Ini cewek nih banyak tidak sholat kalau selesai haid. Kasih jalata gratis dari Allah 5 hari, dia tambah 2. Bilang bapaknya, kenapa belum sholat? Biasanya kok cuma 5 hari. Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang bapaknya, kok bohong? Apa bohong Pak? Saya kasih lihat. Yo. Ini kalau cowok kapan banyak tidak sholat? Kalau ada sepak bola. Pertandingan mulai 2:30 subuh. Perpanjangan waktu 2 kali 45 menit masih seri. Adu penalti. Begitu adu penalti azan subuh. Kau pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pergi sholat. Pret. Pencitraan. Ya. Kemanakan saya? Diambil sajadahnya. Sholat depan televisi. Seten dapat tadi. Siapa ajar gol? Dia bilang ke masjid om, ketinggalan gol. Kalau kita nonton ketinggalan gol kita kalau pergi ke masjid. Saya nonton ketinggalan sholat. Jadi saya jamak lah di depan. Ayo, adik-adik sekalian. Apapun kegiatan kita berkaitan dunia, salah satu motif kalian sekolah tinggi-tinggi, tidak usah munafik. Mau cari dunia. Saya sekolah jadi insinyur, saya jadi master, saya apa. Itu apa Ustaz? Kalian itu apa? Ya supaya dapat kerja yang baik lah, hidup mapan. Siapa yang punya dunia dek? Siapa? Raja? Bukan. Sultan? Bukan. Siapa? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggamanmu. Kalau yang punya dunia kau jauhi. Iya. Saya punya handphone. Mau dapat handphone dari saya, you harus dekat dong sama saya. Ya. Minta kepada Allah ini dunia. Kecil. Kecil punya mobil. Kecil punya rumah. Kecil lunas utang. Kecil sembuh penyakit. Gimana caranya? Yuk dekati Allah. Dekat lu dengan Allah. Kecil jadi sarjana. Kecil itu sekolah ke luar negeri. Kecil. Apa yang mustahil di sisi Allah?
Orang bilang tidak masuk akal. Gimana caranya orang miskin mau pergi haji? Itu kalau logika pikiranmu. Allah berpikir, Allah menyampaikan, kau tidak usah bagaimana caranya deh. Tidak usah kau pikir bagaimana caranya. Caranya saya Tuhanmu yang maha kuasa. Kau tahu urusanmu, perbaiki sholatmu. Jangan ganggu orang. Saya kasih kau apa yang kau mau. Apa susahnya Allah kasih kita? Iya, adik-adik. Ada enggak perempuan hamil enggak pernah nikah? Enggak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki. Masuk akal enggak? Menurut ilmu kedokteran, ilmu biologi, tidak mungkin kalau tidak pernah dibuahi oleh laki-laki. Itu kata logika manusia. Tapi kalau Allah yang mau, tidak disentuh laki-laki hamil. Siapa? Siti Maryam. Lahir Isa alaihi salam. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Siti Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Coba. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Gampang bagi Allah. Gampang buat Allah. Siti Maryam, Isa alaihissalam lahir tidak pernah punya bapak. Ini alasannya orang Nasrani mengatakan, salah satu alasannya kenapa dianggap Isa alaihissalam sebagai Tuhan, karena dia tidak punya bapak. Salah satu sebabnya. Saya bilang kalau begitu, kenapa bukan Nabi Adam bapak Tuhanmu? Adam tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Lebih hebat ini Adam. Kalau Isa ada mamanya, kalau ini Adam tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Lahir kalau Allah yang mau. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Adik-adik di sini. Ini anak kos-kos. Yuk, kalau kosanmu terbakar, tersandra dalam api, bisa hidup enggak? Kata logika enggak mungkin. Manusia kalau terbakar 70%. Kalau terbakar, hangus badannya 70% pasti mati. Ada manusia dibakar 100% dalam tubuhnya dalam api yang menyala-nyala besar. Keluar kedinginan. Tidak masuk di akal. Siapa? Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Keluar dia kedinginan. Maka masuk surga gampang buat Allah. Syaratnya sholat. Sholat adalah kuncinya surga. Ada biasa ini pahamnya anak-anak. Oh, enggak penting sholat. Yang paling penting hatimu dong. Enggak penting sholat. Ngapain lu sholat kalau hatimu busuk? Yang paling penting hatimu bersih. Biar kau enggak sholat. Tiba-tiba anak muda sampingnya. Setuju gue. Bener banget lu bro. Karena dia juga enggak sholat. Kalau ada orang kalau ada yang bilang yang penting hatimu baik biar tidak sholat, tolong tanya siapa nabinya. Yuk, siapa nabinya? Ada yang kalah bagus akhlaknya Rasulullah? Ada yang kalah baik hatinya Rasulullah? Rasulullah manusia paling mulia, tidak pernah mengganggu orang, akhlaknya baik, hatinya bersih. Mestinya beliaulah orang yang pertama tidak sholat. Tapi buktinya beliau tetap sholat. Bahkan riwayat mengatakan kalau beliau sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Kita sekali bengkak betisnya biri-biri. Apalagi asam urat. Rasulullah. Ya, perbaiki sholat. Adik-adik, cewek mau dapat cowok yang baik, perhatikan sholatnya. Kalian juga cowok mau dapat istri yang baik, perhatikan sholatnya. Ibu-ibu mau dapat mantu yang baik, perhatikan sholatnya. Jangan tanya orang siapa dia, nanti dia pencitraan. Gimana caranya? Ajak dia. Dek, kau datang ya. Kenapa ibu? Kau datang sholat, kau datang. Jangan bilang sholat maghrib. Takut dia banyak alasannya. Kau datang jam 5 sore ya. Iya bu. Tunggu cerita. Masuk maghrib. Dek, kau azan ya? Azan. Sudah azan. Sekalian jadi imam. Mulai dia keringat dingin. Ya, perhatikan sholat. Demi Allah, kecil adik dunia. Kecil. Yang disampaikan tadi MC kan? Bukan mau takabur. Ini supaya kalian yakin. Ya, dengar gelar saya tadi itu kan banyak betul. Ya. S1 saya 2, doktor saya 2, bersamaan waktunya. Satu dalam negeri, satu luar negeri. Bersamaan waktunya. Kalau tidak bersamaan waktunya gampang.
Tapi bersamaan waktu, satu luar negeri, satu dalam negeri, tidak masuk akal kata manusia. Tapi bagi saya tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Kalau saya tekun, masa Allah tidak kasih saya. Saya bukan mau jadi perampok. Saya bukan mau jadi rentenir. Saya hanya mau menuntut ilmu. Dan ilmu dalam agama itu wajib buat kita. Masa Allah tidak kabulkan keinginan saya? Caranya apa? Saya perbaiki sholat. Alhamdulillah bisa. Kecil jadi pegawai negeri bos, kecil. Kecil sekali itu. Apa susahnya Allah? Jadi, itu aja Allah. Jadi, maka adik-adik sekalian, kalau kau punya target, mau cita-cita terkabul, perbaiki sholatmu. Kenapa hidupku susah? Kontrol, gimana sholatmu? Kenapa masalah demi masalah tidak mau berhenti? Kontrol sholatmu. Jangan salahkan orang lain, jangan cari kambing hitam. Lebih kau kambingkan dirimu sendiri. Kenapa ingin masalah demi masalah? Perhatikan sholatmu. Nah, saya sholat Ustadz, tapi kok hidup saya ini rasanya makin sulit. Ah, koreksi sholatmu. Betul kau sholat, tapi kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Rasanya baru selesai duhur. Oh, kau tidak ikhlas bos. Saya sholat Ustadz, tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Salat tunda-tunda sholat. Salat asarnya sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu, itu asar, itu maghrib pakainya. Nambah isya. Coba, itu bukti kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Tuh celana dalammu sudah 2 hari tidak ganti kau pakai sholat. Mestinya kalau ikhlas begitu menghadap kepada Allah, dia pakai parfum, dia ganti bajunya yang lebih bagus. Karena memakai pakaian yang indah ketika sholat, itu perintah Quran melalui surah Al-Jum'ah. Biasanya kita itu juga dipakai ke kampus, itu juga dipakai main futsal, itu juga dipakai tidur. Pas tidurnya ngorok, pas ngorok keluar liurnya. Nih. Sini. Pas dikasih bah. Pakai lagi sholat. Pantas. Ya, saya sholat Ustadz, ikhlas, tapi betul kok sholat, tapi kok main-main, ketemu Allah, tidak serius. Tuh. Ada juga orang kaya tidak makan. Mas, ada juga. Mode silent toh? Nah, ada yang sholat begitu, kayak ditiup angin. Ada yang pakai sholat begitu. Masa kau di hadapan Tuhan? Coba kalau kau di depan rektor, iya Pak. Kau kurang ajar ya. Pantas kau 13 tahun sholat, hidupmu tidak bisa baik-baik. Kau sholat tidak serius ketemu Allah. Allahu Akbar. Yang kau ketawa, kau yang dikena toh. Ayo, evaluasi. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah. Kecil itu surga. Kecil buat Allah. Perbaiki sholat. Nabi sudah jelaskan. As-salatu miftahul jannah. Solat itu kuncinya surga. Tidak solatmu, tidak kuncimu. Seolah-olah Allah ingin berkata nanti, saat ini loh, ini puasamu 40 tahun. Nih silaturahmimu 50 tahun. Nih hajimu 19 kali. Nih umrohmu 20 kali. Nih silaturahimmu. Nih bantu orang tuamu. Nih bantu temanmu. Nih semua amalmu 17 gunung. Mana kuncinya? Tidak ada Tuhan. Mohon maaf, kau tidak bisa ambil. Tak mau terbuka. Kenapa? Tidak punya kunci. Ada kuncinya. Tidak mau terbuka. Berarti matanya rusak. Ini yang sholatnya duhur, asar lepas, maghrib oke, isya hilang. Ada juga. Tapi orang Bugis bilang cipe. Cipe itu apa ya? Ya mata kuncinya itu hilang satu. Setengah mata. Malah tak.
Nah, masih bagus. Ada, meskipun tidak mau terbuka, tapi sudah ada kuncimu. Itu nanti yang kurang, itulah syafaatnya Rasulullah. Ya. Nah, pertama, perbaiki sholat. Kecil buat Allah, kecil buat Allah. Apa yang kau mau, Dek? Dia kasih Allah. Adakah manusia yang tidak ada masalahnya? Coba, ada di sini tidak ada masalahnya? Ini malah saya lihat muka-muka penuh masalah semua. Ya, alhamdulillah Allah tidak menjelaskan. Dan saat ketika ada masalahmu kau profesor dulu. Ketika ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ketika ada masalahmu kau jadi konglomerat. Kau jadi politisi, kau jadi wali kota. Tidak, Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar sampean, sabar. Sempurnakan sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg mau dipilih semua kartu nama keluar. Nih, sama-sama kita dari Bugis. Sama-sama alumni UGM. Tenang, ada masalahmu telepon saya Mas Bro. 24 jam aktif, telepon saya. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Hancur. Kita lebih hancur lagi, sudah tahu tukang tipu masih juga kita pilih. Dongo. Ya, satu, jalan pintasnya perbaiki sholat adik-adik sekalian. Tidak ada keselamatan kau dapat kalau kau tidak sholat. Demi Allah tidak mungkin. Ya. Nah ini adik-adik seperti ini kan biasa yang lalai sholatnya apa? Subuh. Begadang chatting malam. Tidur jam 2. Bangun kesiangan. Ya masih baguslah. Kesiangan. Tetap kau sholat. Jam 11 saya bangun Ustaz tertidur. Kau bangun sholat jam 11. Tidak diterima. Urusan Allah. Kalau kau sholat 50-50. 70-80. Ada di kampung saya sok pintar sekali. 50-50. Maksudnya Ji? Ya 70-80. Dia bilang lagi, malasa kan nak bahasa Bugis. Sakit saya nak. Sakit apa Ji? Kombinasi. Apalagi ini kombinasi. Maksudnya apa? Dia bilang, satu mau gula, satu tidak mau gula. Ternyata komplikasi. Saya selesai pilpres, saya pulang kampung lagi. Dia bilang, meskipun kita kalah, kita harus tetap sound system. Sound system. Kenapa maksudnya dia bilang, jangan pindah-pindah, kita harus tetap sound system. Bukan sound system, konsisten. Dia cerita lagi. Palu kena likuidasi. Ada bencana likuidasi. Likuifaksi. Nah, ya itu karena kau yang sekolah, kau luruskan. Adik-adik sekalian, perbaiki sholat. InsyaAllah, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Perbaiki sholatmu, biar Allah yang ngurus segala masalahmu. Jadi ketika kau dapat masalah, perbaiki sholat. Kecil, Allah kasih kau dunia, sorga akhirat. Caranya, satu, sempurnakan sholat. Sudah sholat Ustaz, kenapa hidup saya masih susah? Andai kau tidak sholat, lebih susah lagi hidupmu. Percaya itu bos. Tapi itu Ustaz tidak sholat, baik betul hidupnya. Dari mana kau lihat? Itu rumahnya bagus. Betul rumahnya bagus. Tapi apa? Anaknya selingkuh. Rumahnya bagus, tapi istrinya selingkuh. Rumahnya bagus, banyak rezekinya, proyeknya kiri kanan. Betul. Tapi apa? Itu bapak takut sama istrinya. Apa? Banyak duit tapi takut sama istri. Ngapa? Baru kita 1 jam sudah ditelepon. Di mana kau Pak? Pulang kau. Wah, saya biar miskin daripada dijajah sama istri. Tidak usah saya kaya. Nah, kita baru 1 jam. Kau pulang. Tak mau kau pulang. Jaga kau tidak mau pulang. Wah, hancur jadi laki-laki. Ya. Nah, yang kedua. Setelah aqimis shalah, dirikan sholat. Yang kedua, birrul walidain. Baik-baiklah kepada kedua orang tua. Ridallah, ridal walidain, suktillah, fi suktil walidain. Ridanya Allah
tergantung ridhanya kedua orang tuamu. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Adik-adik sekalian, sumber berkah hidup birrul walidain, baik-baik kepada orang tua. Sayang seribu sayang, kita ini hormat sama dosen, hormat sama rektor, hormat sama kita punya atasan, tapi kurang ajar sama orang tua. Parah lagi cewek, hormat sama cowoknya, sama orang tuanya kurang ajar. Ada masalahnya konsultasi sama cowoknya. Ibunya kasih tahu, dia bilang, tahu apa bu? Ibu kan tamatan SD. Hah, sekali cowok, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja apa kata abang, pret, dongo, beleng-beleng. Sama cowoknya sopan betul, sama mamanya kurang ajar. Ditelepon sama ibunya dari pasar, nak, kau jemput dulu ibu, bapakmu lagi masih tugas, tidak bisa pulang, tidak bisa jemput saya. Kau jemput saya nak, apa kata anaknya? Memang enak mak, kita baru kuliah nih, capek di kampus tadi, berat betul ujiannya, telepon jemput lagi, capek mak. Itu kalau mamanya. Sekalinya ceweknya, bang jemput gue dong, tunggu dek 5 menit saya sampai. Gimana hidupmu mau berkah? Nggak bakal, biar kau punya agamamu baik, akhlakmu baik, tapi sama orang tuamu kurang ngajar, tidak ada gunanya. Ya, mungkin terlalu kasar kalau saya katakan hitam jidatmu sholat, Senin Kamis kau tahajud, ngajar ngaji kau di masjid, itikaf tiap malam Jumat, Senin Kamis kau puasa, tapi ibu bapakmu kau keluarkan air matanya, tidak bakal kau masuk surga bos. Jangankan masuk surga, kata Nabi, baunya surga kau tidak akan dapat. Al jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dia bilang, bapak-bapak gimana? Betul, surga di bawah telapak kaki ibu, tapi untuk sampai ke surga itu kau butuhkan jembatan dari bapakmu. Apa? Ya baik-baiklah sama orang tuamu. Ini cowok, cewek, mau bukti bahwa kau lebih hormat sama cowokmu daripada bapakmu? Mau bukti? Hah? Coba lihat wallpapermu semua. Siapa foto di wallpapermu? Lee Min Ho. Beleng-beleng. Saya kalau ngajar itu kan ujian final test tidak boleh pegang handphone. Karena anak-anak itu biasa kerjasama di WhatsApp. Dia bikin WhatsApp group. 1 kali jawaban, semua 1 kelas tahu. Tidak boleh pegang handphone. Simpan handphonemu di sudut kanan meja. Sudah, sambil saya jalan-jalan. Tiba-tiba ada cewek putih sekali cowoknya. Cakep betul. Saya lihat, saya lihat tidak imbang kayaknya nih. Saya tidak balance. Balance. Bahasa Indonesia kan balance. Sudah di Indonesiakan. Saya lihat, tidak seimbang betul. Ceweknya tidak cantik. Putih. Nah, saya cakep betul cowokmu. Bukan cowokku itu Ustaz. Tidak gaulnya Ustaz. Oh, siapa ini dek? Lee Min Ho. Oh, siapa? Dia bilang artis Ustaz. Enggak pernah saya lihat di televisi. Ini artis Korea. Oh, artis Korea. Dia kenal kau dek? Enggak. Pernah kau di miskol? Enggak pernah. Pernah kau dikirimi pulsa? Apalagi Ustaz? Dongo. Beleng-beleng. Apa gunanya kau simpan di situ? Siapa sekolahkan kamu? Bapakmu yang ngongkosi kamu, bapakmu yang antar jemput kamu, bapakmu yang lindungi kamu. Mana fotonya bapakmu? Fotonya bapakmu situ, ganti tuh. Tunggu dulu Ustaz. Cari fotonya bapaknya. Sudah dihapus Ustaz. Mana hidupmu mau berkah? Ya, coba tuh sama-sama cowoknya cium tangan, sama bapaknya. Cewek, kau cium tangannya bapakmu kalau di sekolah, kuliah. Cium. Enggak. Cium tangan itu pegang 2. Gini. Itu namanya cium tangan. Kamu pergi sekolah. Sliding namanya itu. Ya. Kalian juga cowok, ya, muliakan orang tua. Ya. Orang tua aku enggak sholat Ustaz. Orang tua aku tukang judi, pengedar. Tidak ada urusan dengan sifatnya orang tuamu. Urusanmu bakti sama orang tua. Kalau begitu, mestinya
Ibrahim tidak usah taat sama orang tuanya. Lawan aja orang tuanya. Tapi sejarah membuktikan tidak kan. Ketika Ibrahim alaihissalam mau ribut sama bapaknya. Ditegur sama Allah. Ibrahim sadar kau. Tapi dia nyembah berhala. Dia produsen nyembah berhala ya Allah. Allah berfirman jangan kau ribut sama bapakmu. Kau yang keluar dari desamu. Kau yang mengalah. Keluar kau dari desamu. Jangan ribut sama bapakmu. Maka tidak bakal dapat surga kalau kalian durhaka sama orang tua. Kok bisa Ustadz? Karena orang tua lah yang paling ikhlas membesarkan dan mencintai kita. Mana ada? Kalian pacaran 1-2 bulan. Semua enak-enak. Begitu mulai kelihatan aslinya. Mulai. Jangankan pacaran. Suami istri bertengkar. Maka bapak-bapak juga yang punya istri di sini. Ya, kalau mau hidup bahagia. Muliakan orang tua. Ibu-ibu yang punya suami. Mau bahagia muliakan orang tua. Termasuk mertua. Adik-adik biasakan operasionalnya ini, praktikumnya. Kan kita semua tahu, jangan kau durhaka, kau berbuat baik sama orang tuamu. Itu semua orang tahu, mana operasionalnya. Kalian kalau bikin skripsi kan ada namanya definisi operasional. Kursi, itu definisi konsep. Apa definisi operasionalnya? Kursi adalah tempat duduk, itu definisi konsepnya. Definisi operasionalnya, kursi adalah tempat duduk yang memiliki 3 kaki, ada sandarannya 1 warna kuning, warna merah. Itu operasional. Ada kursi saya lihat 1 kakinya. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud yang 3 kakinya. Saya tidak peduli sama itu. Apa operasionalnya birrul walidain? 1, jangan bicara kasar. Quran jelas kalau kau berbicara orang tuamu, jangan suaramu lebih keras daripada suara orang tuamu. Itu adabnya itu. Yang kedua, ketika kalian dipanggil jawab. Yang dipanggil pura-pura tidur. Rusli. Masih ada kan anak sekarang nama Rusli? Ini kan zaman tahun 60-an. Rusli. Saya lagi tidur, Mak. Masa tidur bisa menjawab? Ada kan begitu ya. Dipanggil, jawab. Lagi sholat, fikihnya mengajarkan. Kalau kau dipanggil lagi sholat, laki-laki maka menjawabnya Allahu Akbar. Rusli, Allahu Akbar. Tapi kasih tahu dulu mamamu. Mak, besok-besok dipanggil saya bilang Allahu Akbar, saya lagi sholat. Karena kalau kau tidak kasih tahu mamamu dan mamamu juga buta piki. Rusli, Allah, kurang ajar. Saya panggil malah takbir. Rusli, Allahu Akbar. Tapi jangan juga jadi tukang tipu. Baring-baring Rusli, Allahu Akbar. Birrul walidain. Adik-adik, lihat para tokoh, lihat para orang sukses. Salah satu rahasia kesuksesan mereka, pasti salah satu di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tua. 2013 kemarin di Makassar saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalau Ustadz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya urutan 2 dari 10. Saya cuma 2 bulan 19 hari sosialisasi. Saya yakin salah satu sebab saya tidak menang karena orang tua saya tidak ridha. Waktu begitu PKS dan beberapa partai minta sama saya bilang tunggu dulu, saya belum iyakan sebelum saya konsultasi sama ibu saya. Padahal ibu saya tidak ada sekolah, bahasa Indonesia tidak tahu. Saya jalan langsung pulang dari Jakarta waktu itu, saya tiba jam 10 malam, saya langsung ke kampung saya dari kota Makassar 4 jam perjalanan kalau lancar. Saya tiba jam 1 subuh di rumah, saya kasih bangun ibu saya cerita. Karena tinggal ibu yang orang tua saya, bapak saya sudah arwah. Bu, bukan ibu, mak, nilau kat tahu mencaji pejabat. Artinya, mak saya diminta orang jadi pejabat. Saya tidak bilang wali kota, karena kalau wali kota pasti tidak masuk dia apa itu. Dia pikir tidak ngerti kalau wali kota, saya bilang saja pejabat. Langsung dia bilang apa? Jangan nak, nanti kau di penjara. Karena yang dilihat di televisi penjara itu pejabat. Saya jelaskan. Lalu setelah saya jelaskan, saya bawa guru saya waktu itu, ya guru yang memang saya anggap sebagai guru bidang ilmu pengetahuan agama. Saya tanya, saya bawa untuk membackup saya dari segi pemahaman keagamaan.
Saya bilang saya bawa guru saya, dia saya minta dijelaskan secara konsep Quran dan hadis, ya dia jelaskan tapi dalam bentuk bahasa Bugis. Apa selesai itu dia bilang ibu saya, terserah. Tapi dek na lemuk nyawaku nak, dek nama cinon nyawaku. Artinya boleh, tapi saya tidak ikhlas kalau engkau melakukan itu. Dan saya yakin itu penyebabnya. Adik-adik, tidak penting kau sekolah ke luar negeri, tidak penting kau kursus kiri kanan. Kalau kau mau sukses, muliakan orang tuamu. Allah akan mudahkan apa yang kamu mau. Ketika orang tuamu sudah keluar dan dia berkata, nak, mak, saya pergi ya mak, doakan saya selamat dunia akhirat, saya capai apa yang saya cari. Kalau dia bilang, kurela kau pergi nak, kudoakan kau apa yang kau cari. Bergetar itu arasnya Allah. Maka jangan pernah tinggalkan rumahmu tanpa izin orang tuamu. Jangan pernah melakukan apa-apa tanpa restu orang tuamu. Keluar mau ujian, cium tangannya, mak doakan saya. Begitu makmu bilang, iya nak, kau sukses, itu doa langsung terbuka arasnya Allah. Doa paling mustajab untuk kita anak dari bibir ibunya. Maka jangan pernah lupakan minta didoakan orang tua. Apapun saya mau lakukan, saya sekarang sampai detik ini, apapun saya mau lakukan, pasti saya minta pendapat orang tua saya. Meskipun pada akhirnya saya tidak terima. Tapi apa? Saya tanya sama ibu saya, bukan saya butuhkan ilmunya, bukan saya butuhkan argumentasinya, tapi apa yang saya butuhkan? Ridanya. Kalau ibu saya rida, Allah pasti rida sama saya. Kalau ilmunya, ya bukan takabur, pasti ilmu saya lebih tinggi dari ibu saya. Tapi bukan ilmu yang membuat Allah rida sama kita, tapi apa? Berkah dari ibu bapak. Maka minta pendapatnya. Itu ibu kalau kita seperti saya, mak saya, ya, apa lagi kau tanya saya, apalah saya ini, nah, kau lebih tinggi sekolahmu. Tapi dalam hatinya pasti senang, anak saya ya masih membutuhkan saya, masih butuh pendapat saya. Sehingga ridhanya membuat Allah ridha sama kita. Ada orang kita lihat ilmunya ndak cerdas, tapi kok hidupnya mulus-mulus aja. Hidupnya rasanya apa yang dia mau semua dikasih Allah. Salah satu kuncinya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, inilah dua hal coba Anda pelihara dengan sebaik-baiknya. Pelihara solat. Saya sudah solat Ustadz. Tidak cukup dengan solat 5 waktu. Tambah sunnah-sunnah. Sudah sunnah-sunnah lengkap Ustadz. Tidak cukup itu. Yuk pelihara solat jamaah. Saya lihat ini adik-adik semua muka-muka rajin jamaah. Alhamdulillah. Kadang-kadang cowok kalau jatuh cinta apa dia bilang, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ada rajin sholat. Tidak bisa 5 waktu di masjid, adalah dalam sehari. Ya, dalam subuh. Saya di Makassar ada komunitas namanya Suling, subuh keliling. Kita undang, ya, anak-anak muda kita bikin komunitas WhatsApp. Ayo subuh keliling, kita ajak. Selesai sholat subuh kita ngopi, ngobrol perkara iman. Nah, sudah itu kita lanjut dengan olahraga, apakah jogging, apakah berenang, ya. Nah, itu semua kita bisa dapat. Alhamdulillah, mulai dari muda, mulai dari kecil, pelihara sholat jamaah di masjid. Insya Allah apa yang kalian mau, pasti Allah kasih. Kecil ini ke surga dunia, apalagi surga akhirat. Tapi tanpa sholat, tanpa berbuat baik sama orang tua, mustahil. Kalian akan sengsara di dunia, apalagi di akhirat kelak. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat tercela itu. Dan Allah membimbing kita menjadi orang yang taat, mendirikan sholat 5 waktu, dan mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tanya dulu, siapa nama? Jamal Pak. Tahu artinya Jamal? Keagungan. Jamal itu gagah. Cakep, siapa dia? Oke, Jamal, Pak Jamal, apa masalahnya masuk di sini? Narkoba Pak. Narkoba? Berapa hukumannya? 4 tahun setengah. Sudah berapa tahun? 2 tahun 10 bulan Pak. 2 tahun 10 bulan. Masya Allah. Uang baru ini Pak Jamal. Mau Pak Jamal mau berapa lembar? Hah? Di bawah Pak. Hah? Iya mah di bawah toh? 5 lembar bos. Pak Jamal, beda rasanya uang ustaz dengan uang polisi. Cuman dulu sini. Nah,
Ini Pak Jamal masuk di sini gara-gara narkoba. Kenapa Pak Jamal masuk di sini? Karena Allah sayang dia. Andai saja dia di luar terus, bisa jadi dia ditembak. Mati kok, mati kapere kok. Ya, jadi jangan lagi pikir-pikir, kenapa sih ada di dalam sini? Kamu ada di dalam sini karena Allah sayang kamu. Kalau kau di luar terus, bisa jadi kau tidak sholat. Bos, penjara dunia ini apa kurangnya? Kau di dalam penjara ini apa kekuranganmu? Telingamu hilangi. Hilang telingamu? Tidak. Hilang gigimu? Manamu matamu hilang satu? Bahkan kau dalam penjara tidak perlu kau cari uang, makan gratis. Iya toh? Kau bayar makan di sini Pak Jamal? Gratis Pak. Gratis. Apa Pi? Tidak perlu kau cari uang, makan gratis. 1 kali 1 hari? 3 kali. 3 kali. Allahu Akbar. Coba lihat di Pak Jamal. Waktu baru masuk di sini, tidak mungkin mukanya bercahaya begini. Iya toh? Sekarang Pak Jamal hitam jidatnya. Masya Allah. Nah saya kopung Allah Ta'ala Pak Jamal. Coba isaliwa bawa kumbo, upaka siri-siri indok muombokmu. Sekarang Allah sayang kamu. Maka yang penting sekarang, jam aku lagi pikir bagaimana caranya kasih masuk itu barang di sini. Oke Pak Jamal? Oke. Mana yang paling tua, yang paling tua? Yang paling tua, yang paling tua. Mana? Ini sudah paling tua ini karena giginya tinggal 2. Allahu Akbar. Siapa namanya Pak? Haris. Haris. Pak Haris, apa masalahnya kelakuannya masuk di sini? Narkoba juga Pak Haris. Sudah berapa tahun vonisnya? Hampir 5 tahun. Berapa vonis? 10. Sekarang umur berapa? Mau 50. Berarti ya 60 tahun lah kalau selesai. Punya anak? Istri? Diceraikan sama istri. Nah, maka tuh sini komisengi. Pak Aris, Allah sayang Pak Aris. Maka itu anakmu kalau dia datang nasihati. Jangan sampai dia sakit hati dan dia tidak mau akui Pak Aris sebagai bapaknya. Tidak ada orang senang mau begini Pak. Tidak ada. Ia neriasang orang Bugis bilang totok majak. Apa boleh buat? Tidak ada orang masuk di sini. Kamu betul-betul tidak masuk, tidak mau. Mana ada orang mau masuk di penjara? Tidak ada. Tapi karena kelakuanmu, ya masuklah kau di sini. Apa boleh buat? Tanggung. Maka yang baik setelah masuk kau di sini, tobat kau. Ya? Nah, mana lagi yang paling tua? Satu lagi. Pak Aris belum pikuk kasuan kau. Mau berapa lembar Pak Aris? Jangan kau semua. Nah, berapa lembar Pak Aris? Seikhlasnya. Karena Pak Aris sudah tua, saya kasih 15 lembar. Uang berkah ini Pak Aris. Masya Allah. Mana lagi yang paling muda? Yang paling muda? Mana? Paling muda. Berapa umurmu? Berapa? Ada di bawahnya 20. Ini yang serban. Pura-pura saya tidak tahu. Saya tahu ini anak. Ini waktu saya belum viral. Belum viral. Kira-kira 7 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lah. Kalau saya katakan mobilnya ini kurental. Ini kerjanya dulu rental mobil. Cuma karena ada yang kasih bodoh-bodohi. Nah bilang kalau kau kasih lolos ini barang, dapat kau Honda Jazz.
Bah, dia tidak dapat Honda Jazz, dapat penjara. Nah ini karena narkoba, ya kan? Kalau saya tidak salah vonisnya seumur hidup. Ya, tapi jangan kau putus asa. Saudaraku, dalam penjara kalian tidak berarti saya lebih mulia dari kamu. Enggak. Kalian ini yang di penjara tidak berarti ini sipir, si Alfian, si Ismet. Tidak berarti dia lebih hebat dan lebih mulia dari kalian. Kalau dia di luar tapi tidak sembahyang, apalagi mau digas di dalam ini. Lewat-lewat kok kalau belum kau sadar. Orang di gaspol itu yang di luar yang tidak sadar-sadar. Kalau kau buka kau lagi di gaspol, disorong kau masuk di jurang. Ya, saudaraku yang ada di lapas ini, apa kurangnya? Apa kurangnya? Satu ji, tidak bisa kau berkeliaran di luar. Tapi semua yang dilakukan di luar boleh kamu lakukan di dalam. Puasa boleh, sholat berjamaah boleh. Apa pi? Ngaji, zikir, berhubungan suami istri. Iya toh? Jadi jangan kau pikir ini musibah. Enggak. Yang kamu sial musibah kalau enggak mau kau berubah. Tahu Nabi Yusuf alaihissalam? Tahu? Itu Nabi bos. Nabi. Sudah juga di penjara. Itu Nabi Yusuf itu. Tahu Soekarno? Tahu? Yang merdekakan Republik Indonesia ini, yang baca itu naskah proklamasi. Soekarno pernah juga di penjara. Tahu Buya Hamka? Buya Hamka, ulama besar, pernah juga di penjara. Bahkan dalam penjara lahir kitabnya, namanya Kitab Azhar. Berarti penjara ini bukan masalah buat kalian. Masalah kalau kamu tidak mau bertobat. Itu aja masalahnya. Jadi kalau di dalam aku sini, jangan aku lagi bilang saya dianiaya, saya di ini, saya di ini. Tidak ada pencuri mau mengaku. Ya, jangan aku lagi pikir, sudahlah. Apalagi ya, kamu tinggal bertobat. Bagaimana cara bertobat Ustadz? Satu, tobat bilisan. Mana disebut tobat bilisan? Perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khatoya. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khatoya. Lagi kamu main futsal ini di sini. Tiba-tiba Nabi bilang, ada telepon. Teleponmu. Saya heran tuh nggak kenapa bisa ada WhatsApp di dalam sini. Padahal dilarang masuk HP tuh. Iya. Kenapa bisa di? Mungkin kerjasama kok sama sipir. Iya toh. Pak. Pinjam dulu HP-nya Pak. 50.000 Pak. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kau pakai dengan maksiat. Ya kan? Tiba-tiba masuk WhatsApp-nya temanmu. Wih, kuliah istrimu dengan mantan cowoknya. Pasti pusing aku. Lama nih. Sudah nih. Berarti Allah ingin itu istrimu sama laki-laki lain. Karena dia bukan orang baik. Kalau dia orang baik, pasti tidak nasakiti perasaanmu saat kau dalam penjara. Jadi, kalau dia datang,
Kamu sudah tahu bahwa dia selalu datang dengan cowoknya. Kalau kau mau bertobat, dia datang, jangan kau marah-marahi. Kasih tahu, Dek, saya sangat sayang sama kamu. Saya cinta sama kamu. Tapi saya hilap, pernah Kak salah. Saya akui saya masuk penjara ini karena saya salah. Tapi saya dengar-dengar kau selalu jalan sama laki-laki lain. Begini saja, Dek, daripada kau berdosa, saya ikhlaskan, saya ceraikan kamu. Kau kawin dengan dia supaya kau tidak berdosa. Cukup saya ini yang tanggung dosaku. Itu baru laki-laki. Yang kau malah panggil temanmu, sini kau cepat. Sini kau. Ada itu anuku ku jual nanti, ambil mako. Bunuh itu, bunuh. Bunuh ya. Bunuh. Pokoknya kalau kau dapai, sunai. Gerei. Akhirnya apa? Kau 2 kali kena kasus pembunuhan berencana. Lebih baik kau ikhlaskan saja. Apa boleh buat? Inilah yang disebut takdir buruk. Jangan kau lagi rekayasa bagaimana caranya supaya kau bisa kasih hancur itu laki-laki. Sudah, sampaikan saja. Saya salah, saya masuk penjara dan saya tidak bisa hidupi kamu sekarang. Dan kamu pun tidak sabar lagi menunggu saya. Oke. Ku lepas di kau pahlawan. Pikir kok. Ya. Nah, kalau sudah gelisah perasaanmu begitu, istighfar kok. Istighfar. Kamu dengar anakmu di luar tidak bisa mendengar, malah dia kasari ibunya. Apa boleh buat? Kita sudah dalam penjara. Yang bisa kita lakukan tinggallah istighfar. Istighfar. Jadi bertobat yang pertama, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Siapa yang tahu artinya itu? Mana? Siapa? Aku kasih kau hadiah, banyak hadiahmu ini. Ayo. Penghuni juga. Di sini penghuni. Oh iya. Oh, kalau dilihat casing muka ulama. Ini namanya menandi casing. Itu enggak dia masuk karena dia sudah masuk kelasnya, ya. Ibaratnya dia di kantor wali kota, dia wakil wali kota nih, enggak cocok dia. Ini yang pegawai honor kita cari ini. Ada yang tahu artinya itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Ini yang paling banyak tatonya dulu. Siapa namamu, Dek? Lukman. Wah. Itu namamu, Dek, ada dalam Quran. Namanya surah Luqman. Adikku juga namanya Lukman. Allahu Akbar. Perembugis. Jawa. Banyak sekali gambar-gambarnya ini, Dek. Ada temanku dulu banyak sekali tatonya. Saya tanya, kenapa kau bikin tato? Nah bilang supaya ditakuti orang, Ustaz. Memangnya kalau kau berkelahi tatomu ikut memukul? Enggak toh. Tapi Lukman, tidak wajib kau hancurkan ini. Enggak. Begini saja. Biar ada gambarmu. Mudah-mudahan gambarmu ini saksimu di akhirat nanti kau sudah bertobat. Ada pistolnya. Apa bacanya, Dek? Lukman. Masya Allah. Kenapa masuk di sini, Dek? Kasus narkoba juga. Berapa tahun? 8 tahun. Lukman, kamu hafal itu tadi. Tidak usah artinya. Coba. La ilaha illa anta kuntu minadh-dhalimin. Ya, itu ada kurang sedikit di tengah. Tidak apa-apa. Kalau kau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia maka. Apa bahasa Indonesianya? La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Allah. Tidak ada Tuhan. Illa kecuali anta. Engkau ya Allah. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Ini sesungguhnya saya kuntum minadh-dhalimin. Telah menzalimi diriku sendiri. Karena kalau kamu tidak sholat, kamu berzina, kamu membunuh, kamu mabuk, kamu narkoba, Allah tidak rugi.
yang kau salimi bukan orang lain tapi dirimu sendiri. Maka kita baca, menghadap kau ke kiblat, menjelang maghrib atau sudah sholat maghrib masih diizinkan di musola, itu yang kau ulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Panjang itu Ustaz. Cukup yang model istighfar lain. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Luqman, coba ulangi istighfar tadi deh. Ya. Astagfirullah. Sudah begitu sih. Oke. Nah, sudahlah kau kasih kau Luqman. Karena namamu sama adekku, ku kasih kau juga 7 lembar. Tenang kok, masih banyak ini di dompetku. Tenang, dapat semua kok. Kalau habis, berarti bukan rezekimu. Oke. Jadi pertama, kalau kalian bertobat caranya perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah hafal? Itu aja. Selesai sholat, duduk kau dulu. Cuma ketika kau duduk, setan masuk. Cepat mako berdiri. Cepat mako, nak tunggu kau tamamu. Itu setan yang tidak nampak. Itu di telingamu dah bisi. Pi mako, jam mako. Ada setan yang nampak. Temanmu. Itu langsung nak pegang tanganmu dan bilang, sok alim sini kau cepat. Itu kalau ada temanmu begitu, salawati. Supaya dia sadar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Ya, istighfar. Jadi yang pertama kalau kau betul-betul bertobat, ingin diampuni dosa dan kesalahanmu, istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 1. 2. Kalau bertobat, ada disebut sholat sunnah taubat. Sholat apa? Sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Sama tahajud, cuma beda waktu. Kalau tahajud malam, syaratnya harus sudah tidur. Sholat duha pagi. Kalau ini sholat taubat, waktunya paling bagus sudah sholat maghrib, tunggu isya. Berapa rakaat Ustaz? 2 boleh, 4 bagus, 6 top. Paling bagus 6. Apa niatnya Ustaz? Niatnya tidak harus kau ucapkan. Boleh dalam hati. Kalau mau ucapkan juga bagus. Usalli sunnatal taubati. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya. Saya niat sholat sunnah taubat. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu kau Ustaz? Bahasa Bugis kok. Wakate mas sampaja sunnah taubat. 2 rakaat. Sunnah irisiseku. Allahu Akbar. Tidak tahu juga itu. Kau ambil jalan pintas. Bagaimana caranya? Kau berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang aku saja, Tuhan, sembahyang taubat. Allahu Akbar. Apa Pin? Masa itu juga kau tidak tahu, bilang kau saja, Tuhan, salat taubat. Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Sudah itu baca doa iftitah. Hafal di doa iftitah? Saya cari lagi dulu yang mana bagus disuruh baca doa iftitah. Mana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pak Indra, coba kau di luar kau ndak hafal ini doa iftitah. Karena kau masuk di sini pasti hafal. Alhamdulillah. Itulah kasih sayang Allah kepada Pak Indra. Pak Indra, kau ambil sendiri. Berapa kau mau ambil? Terserah. Ambil mako. Tak kalai. Cepat kau. Ambil. Sudahlah kau malu-malu. Saya tidak hitung juga. Kau ambil saja. Boy, tebal ini bos. Berkah. Kalau ada istrimu, kasih istrimu bilang sayangku. Oh belum kawin? Belum.
Saya doakan kau keluar di sini dapat jodoh istri yang soleha. Alhamdulillah. Nah, itu sudah baca Allahu Akbar. Soal takbir macam-macam, terserah. Ada orang takbir begini, begini takbirnya. Tangan, ada yang begini. Ada toh? Ada yang begini toh? Boleh. Ada juga di atas dadanya. Allahu Akbar. Boleh. Jantung kau bilang kedinginan ke dia. Enggak ada, mau boleh. Ada juga di bawah pusat. Allahu Akbar. Gini. Boleh. Ada juga yang Allahu Akbar. Ini Syiah, orang Iran umumnya. Boleh, ada. Mau kau pakai mana terserah. Kalau boleh semua, Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Itu pasti salah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah takbiratul ihram, terserah. Ya mau begini, silahkan. Jangan kau urusi orang. Kalau kau begini, jangan kau bilang, kenapa dia pendek sekali? Tidak usah. Kau lakukan yang kamu yakini. Ya, sudah itu letakkan tangan. Mau di posisi mana terserah. Sudah itu baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Sudah itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tak lewat-lewat mako kalau kau tidak hafal Al-Fatihah. Saya cari dulu. Cari dulu. Nah, Bapak. Bapak kasus apa? Narkoba semua ya. Ada di sini pembunuhan. Ada pembunuhan. Yang mana? Oh. Tunggu dulu, ku kasih kau tahu. Bapak hafal Al-Fatihah? Hafal. Coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sudah berapa tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun. Hukumannya? 6 tahun. 6 tahun. Memang enak itu narkoba, Pak ya? Iya. Oke, Bapak dapat hadiah juga. Iya. Ini yang kasus pembunuhan, Bu. Iya. Berapa umurmu, Dek? 32. 32. Bugis. Siapa yang kamu jadi korban? Musuh, Pak. Hah? Musuh. Oh, musuh. Musuh dalam selimut. Umur berapa itu korbanmu, Dek? Seumuran. Berkelahi. Duel. Enggak, dikeroyok. Hah? Saya dikeroyok. Oh, dikeroyok. Berarti boleh juga ilmu ya. Tapi sudah minta maaf sama keluarganya. Sudah. Dia maafkan. Insya Allah dimaafkan. Amin ya. Coba baca surah pendek. Berapa tahun hukumanmu, Dek? 15. Sekarang sudah berapa lama di sini? 5. Sudah 5. Oke. Hafal Al-Fatihah. Hafal. Surah pendek. Coba. Ini paling gampang. Kul huwallah. Jangan kau ketawa karena kau juga pasti begitu. Ila battala. Ayo. Nah, saya tidak hitung. Ya, saudaraku, doa salat taubat. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surah pendek. Surah pendeknya apa? Terserah yang kau hafal. Jangan kau baca yang tidak kau hafal baik-baik. Misalnya Al-Kafirun. Jangan kau baca itu kalau kau tidak hafal. Kenapa? Biasanya tidak mau sampai. Tapu tarakko. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum. Wala antum. Nabi bilang tamamu di dalam. Kenapa tak putar-putar itu? Langsung kau bilang ini juga aku pikir berhenti pada. Jadi baca yang kamu hafal saja. Kul huwallah rakaat pertama bagus.
Rakaat kedua kul huwallah lagi, ulang. Boleh. Bahkan boleh tidak membaca surat pendek. Waladhdallin. Tidak ada surat pendek kau hafal. Sudah langsung saja. Allahu Akbar. Boleh. Jangan kau ketawa. Serius kah ini? Kau kira saya main-main? Sudah rakaat kedua ulang lagi. Waladhdallin. Sudah itu kapan tobatnya? Kalau kalian tobat. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Imam Syafi'i mensyaratkan tidak boleh kau ucapkan. Dalam hati saja. Imam Ahmad boleh ucapkan. Terserah. Kalau Imam Syafi'i, kalau kau kunut kalau subuh, berarti mazhabmu Syafi'i. Kalau kau tidak kunut, berarti Imam Ahmad. Kalau tidak dua-duanya, berarti kau tidak sembahyang subuh. Nah, maka ketika sujud terakhir, pacapuran nih, melok no menre. Sujud terakhir, situlah kau sampaikan penyesalan. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku. Saya hilaf selama ini ya Allah. Saya jauh darimu ya Allah. Tapi Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dan yang lebih penting, wa amilus sholihat. Berbanyak-banyak amal-amal soleh. Apa amal soleh? Kalau kau tahu mengaji, ajar temanmu mengaji. Dia tidak mau dengar, ajar saja. Sini kok, lama aku lihat itu, tidak tahu mengaji. Sama-sama ki napi. Betul sama-sama napi. Jangan kau lihat saya, tapi dengar kok apa yang saya bilang. Dia hari pertama tidak mau, setannya masih besar. Hari kedua masih tidak mau. 1 bulan kemudian dia bilang, capek mak aja, ayo sini sama-sama. Ayo Mi. Itu namanya amal soleh. Kamu tahu doa, ajarkan ke temanmu. Ada temanmu kasihan tidak pernah dibesuk sama temannya. Ada kau dapat kue, kasih dia. Itu namanya amal soleh. Ya, bajunya kasihan itu terus. Karena dia merantau dari Jawa, merantau dari Papua, datang ke sini, dapat sial di penjara. Keluarganya tidak pernah datang besuk. Tidak ada juga bajunya. Kamu punya baju lebih, kasih dia. Temanmu datang bawakan kau. Keluargamu datang bawakan kamu gamis. Gamismu 2, sudahlah kasih 1. Itu namanya buntu kamu bertobat karena kamu berbuat baik kepada orang lain. Kamu dapat. Tenang. Belum. Tepuk tangan berhenti ini atau tepuk tangan apa? Ya. Nah, berikutnya lagi, saudara-saudara sekalian, kalau ada kamu punya dapat ilmu, kasih juga temanmu. Kamu dapat videonya Das Atlatif. Ajak temanmu nonton sama-sama. Ketika kamu masuk di sini, masih ada pilihanmu. Masih bisa kau main, masih makan. Ya toh? Saya pegawai misalnya. Dipindahkan ke Papua. Di Papua saya tidak nyaman. Saya boleh lagi balik ke Sulawesi. Tidak ada urusan, biar misalnya miskin. Yang penting saya pulang di kampungku. Tapi kalau kau sudah masuk kubur, ada pilihan? Ada? Ada, kada nyaman, bulik ulunah. Dek, jaga. Tidak ada. Maka ketika masuk kubur, saudaraku, 3 saja yang bisa menolong. 3 nih. 1, anak yang soleh dan soleha. Anakmu di luar selalu nasihati. Kewajibanmu nasihat, bukan memberi hidayah. Pokoknya kasih tahu terus. Bapak salah nak. Bapak ini keliru. Bapak ini napi. Bapak ini penjahat dulu. Tapi sekarang saya tobat. Kamu nak. Kamu anak laki-lakiku yang pertama. Tolong jaga adik-adikmu. Tolong jaga ibumu. Kalau ada yang ganggu ibumu, kamu yang bertanggung jawab. Ajari terus. Ajari. Nasihati. Karena kewajiban kita hanya nasihati. Soal hidayah datang dari Allah. Sudah itu dia datang, doakan. Doa anak soleh pendek sekali. Allahumma rabbi habli minas solihin. Usap-usapi kepalanya seperti ini toh. Allahumma rabbi habli minas solihin. Datang anakmu, usap kepalanya, doakan. Bisik telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Peluk dia, doakan. Datang mau pulang, peluk dia, bisik telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ada kemana kangku di kampung, mau maghrib,
Masih main bola. Ku panggil mi, hai sudah pergi masjid om, sama-sama berjamaah di masjid. Masih main bola. Sedikit lagi om, ku tunggu mi. Begitu azan, belum berhenti. Terpaksa saya masuk lapangan. Ku bisik telinganya bos. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis pak. Menangis dia. Orang lihat kabih jagonya pak ustad. Nabi si kemanakannya nama nangis. Dia tidak tahu telinganya dibisi, tanganku dibawa menjepit. Nah, artinya apa? Kalau anakmu salah kasih hukuman. Salah kau nak. Kamu melakukan pelanggaran. Maka hari ini sampai 1 minggu HP-mu kusandra. Gak boleh kau pegang HP dulu. Dihukum. Jangan juga kau tempeleng. Tak. Bah, kau tempeleng, nah lapor kau lagi di polisi. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. 1, anak yang soleh dan soleha. 2, yang bisa menolongmu, sedekah. Apa mau bersedekah? Nah, kita juga orang susah ustaz. Sedekahlah dengan akhlak. Kalau sebangsal apa, sekamarmu, kau tidak bisa kasih uang, jangan kau ganggu dia. Sedekahmu, jangan ganggu dia. Itu bisa sedekahmu. Kasih tahu, dek, saya mau kasih kau uang, tapi aku lihat tuh tidak ada uangku. Maka kalau ada yang ganggu kamu, beritahu saya. Itu bisa sedekahmu. Hah? Sedekahmu apa? Datang kau di masjid, bersihkan ini masjid. Itulah sedekahmu. Ya, bersedekah, dan itulah yang akan menolongmu di kubur. Maka kalau ada hartamu di luar, apalagi kalian yang sudah muka-muka sakaratil maut, yang sudah yang mana itu muka-muka, kau telepon keluargamu, itu ada tanahku di kampung, jual saja itu, jadikan masjid. Top. Yang ketiga yang bisa menolongmu adalah setelah anak yang soleh, sedekah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Inilah kalau dengar ceramah, panggil temanmu, kau nonton sama-sama. Maka bagus di lapas ini, Pak Kalapas, di masjid ini sediakan TV yang bisa online nonton ceramahnya Das Atlatif. Nah, ya, itu bagus. Kalau Pak Kalapas ini di sini bisa online, nonton kau di sini. Daripada kau stres, ku dengar istrimu. Hei, lama sih. Lebih kau tengok ceramah. Kau nonton ceramah, insya Allah gelisahmu hilang. Tapi kalau kau gelisah dapat WhatsApp, dapat SMS, kau masuk kamar guling, tambah gelisah kau nak tindis kau setan. Tapi begitu kau gelisah, datang kau di masjid, sholat 2 rakaat, salat hajat namanya, minta pertolongan Allah supaya ditenangkan hatimu. Sudah itu kau nonton, tenang. Coba, makanya kalau ada HP-mu, itu follow kak, subscribe. Yang ketawa cilaka. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Artis kau follow apa kau dapat? Nak kasih lihat aku saja pahanya toh? Enggak juga nak kasih pegang kok? Nak kasih lihat aja saja. Nih. Ya. Tapi kalau Ustaz dah saat kau follow, dapat kau ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, pahala. Maka kau follow ulama, tenang perasaanmu. Artis kau follow, kau lihat pahanya, pusing mak kau. Aduh. Hah? Kalau kau lihat tiba-tiba kau cari ceramahnya Ustaz, tiba-tiba muncul itu kan biasa itu ada muncul yang tidak diminta nah muncul. Ya toh, muncul cewek cantik, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Jangan kau pelototi. Tambah pusing kau. Mana caranya? Langsung hapus. Ya? Karena ini barang bagus, ini susah tunggu. Ya toh. Nah, sudah dengar dakwah. Nah, yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa. Tidak ada yang mustahil.
Tadi ada vonis seumur hidup. Siapa tahu Allah bukakan pintu ampunan, dapat gerasi. Tidak ada yang mustahil. Iya toh? Maka minta kepada Allah. Tidak harus kau bahasa Arab. Boleh kau bahasa Bugis. Boleh bahasa Banjar. Boleh bahasa Kutai. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Daripada bahasa Arab kau tidak tahu artinya. Nah, bilang malaikat ini juga tidak ditahu apa maksudnya, lain di bibir, lain di hati. Dia minta bertobat, ternyata doa yang dibaca doa minta hujan. Maka banyak-banyak berdoa. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Bukan janji kampanye. Nah, ini mau kampanye orang toh? Sudahlah, siapa calegmu pilih mi yang kau suka. Siapa capresmu pilih mi. Tapi jangan kau saling menjelek-jelekkan. Ya, jangan. Allah sudah tahu ini siapa yang jadi presiden. Allah sudah tahu. Allah cuma mau lihat kamu semua di mana kau pilih. Karena pilihanmu kamu akan tanggung nanti di akhirat. Kalau kau pilih orang yang tidak senang dengan Islam, kau tanggung jawab juga. Udah cari kau malaikat, mana ini pemilihnya? Mana? Di blender mah kok. Terakhir, selama kamu yakin 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu yakin itu, Nabi berpesan, informasi, kamu pasti masuk surga. Kecil ini dunia bos, kecil. Tapi kalau nerakanya akhirat kau dapat, tidak bisa kau lolos. Di sini masih bisa sogok sipir, masih bisa sogok polisi, masih bisa sogok hakim. Kalau di akhirat kau mau bawa sogok sama malaikat, langsung kau dipatah pasar tak. Meskipun kau mati karena dianggap pahlawan, jenazahmu dibungkus bendera merah putih, ditembak salpo 17 kali, kau pikir malaikat mundur? Maka saudaraku, di akhirat ini nanti ketika Anda keluar, saya doakan mudah-mudahan kalian semua Allah berikan yang terbaik. Ya, paling penting penjara bukan kehinaan. Penjara bukan tempat penyiksaan. Yang membuat kamu tersiksa kalau selalu dalam hatimu bagaimana saya bisa lari. Aduh, jam berapa ini sipir bisa lari nih? Jam kok. Pasti tidak bisa kau tenang. Lari pasti kau didapat. Sampai mana kau mau lari? Balik lagi, babak belur mak kau. Ya, kalau kalian sudah 2 kalimat syahadat, yakin sampai pasti masuk surga. Cuma yang jadi masalah kapan masuk surganya? Masuknya setelah dicuci. Bagaimana cara cucinya? Tergantung kotoranmu. Ini bajuku yang saya pakai ceramah, direndam saja air, kasih sabun sedikit, kucat, bersih. Tapi baju yang kotor sekali tidak bisa direndam. Tapi mamaku saya lihat nakalantang. Tahu kalantang? Direndam dulu air panas 1 malam, besok baru disikat, banting diinjak, malam dijemur, diambunkan, besok baru dicuci bersih-bersih, baru bersih. Jadi bapak-bapak kalau sedikit dosamu, ya ditempelin jago saja, masuk mau ke surga. Tapi kalau banyak dosamu, dikalantang kok. Nah, sebelum berakhir, Allah sampaikan kepada kita semua, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmatku, ampunanku besar daripada dosamu.
Maka gunakan tempat ini bertobat dengan sebenar-benarnya. Dan hebatnya taubat, kalau Bapak mengkhianati saya, lalu Bapak datang minta maaf, Dasat, maafkan saya. Apa saya bilang? Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Jangan kau lagi lewat. Tapi Allah berkhianat, banyak dosa. Lalu Bapak datang sujud taubat. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Mohon maaf, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.